Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, semangat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat ya, kalian sekarang sudah di semester 2. Untuk kemarin yang sudah memiliki nilai yang bagus, tetap kalian harus lebih semangat lagi supaya kedepannya lebih bagus lagi. Dan untuk kemarin yang misalkan nilainya masih cukup nih atau kurang bagus menurut kalian, ya tetap juga kalian harus lebih semangat karena masih banyak kesempatan untuk memperbaiki ya. Oke, untuk sekarang kalian pembelajarannya akan dilaksanakan secara daring itu karena sebelum kalian berangkat ke pondok. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring ini tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Sama saja ya, mau tatap muka ataupun daring. Yang penting kalian harus semangat dimanapun, kapanpun yang namanya belajar harus semangat. Oke, silahkan disimak baik-baik penjelasan serta materi yang akan Ibu sampaikan di video ini. Tolong dicatat di buku catatan. Tapi kalau misalkan buku saya masih di pondok, gimana dong? Gimana ya? Kalian tinggal tulis di buku yang ada di rumah. Tapi nanti kalau misalkan kalian berangkat ke pondok, bawa buku itu. Oke, paham? Nah, silahkan simak videonya, perhatikan baik-baik, jangan lupa dicatat. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Nah, perbandingan ini adalah materi pertama di semester 2. Selamat menyaksikan dan jangan lupa dipahami dan ditulis juga ya apa yang disampaikan dalam video ini. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mempelajari mengenai rasio dua besaran, baik itu satuannya sama ataupun berbeda. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, baik satuannya sama dan berbeda. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik memahami apa pengertian dari perbandingan. Kemudian memahami cara menyatakan perbandingan, dan yang ketiga memahami cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang sama, dan yang terakhir memahami cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang berbeda. Oke, sekarang pengertian perbandingan. Nama lain dari perbandingan atau istilah lain dari perbandingan itu rasio. So, perbandingan dan rasio itu sama saja ya, hanya beda kata saja. Tapi maknanya sama. Apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Oh, tentu yang namanya membandingkan itu pasti dua besaran. Nah, terdapat 3 cara yang berbeda untuk menyatakan sebuah perbandingan atau rasio, yaitu yang pertama dengan cara pecahan. Nah, misalnya ada 2:3. Nah, 2 ini menjadi pembilang dan 3 menjadi penyebut. Setelah itu, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi di antara angkanya itu ada titik 2. Kemudian yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Ini adalah 3 cara untuk menyatakan perbandingan. Nah, sekarang kita ke perbandingan yang besarannya sama. Supaya kalian lebih memahami, Ibu kasih contoh ya. Di sini ada panjang pita Rina 48 cm, sedangkan panjang pita Ina 84 cm. Tentukan perbandingan dari panjang pita Rina terhadap panjang pita Ina, kemudian perbandingan dari panjang pita Ina terhadap panjang pita Rina. Sangat jelas di sini bahwa besarannya itu sama, yaitu
menggunakan sentimeter semuanya. Oke, kita jawab ya. Yang pertama kan dari Rina terhadap Ina. Otomatis kita lihat dulu berapa panjang pita Rina, yaitu 48. Setelah itu panjang pita Inanya berapa? 84. Jadi kan 48/84. Yang namanya perbandingan atau sebuah rasio itu harus bentuk sederhana, paling sederhana. Sebelumnya kalian telah mempelajari cara merubah atau cara menyederhanakan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana itu ketika semester 1 di bilangan bulat, yaitu dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. 48 dibagi 12 dan 84 pun harus dibagi 12 dan dapatlah 4/7. Jadi panjang pita Rina terhadap panjang pita Ina yaitu 4/7. Sekarang sebaliknya, panjang pita Ina terhadap panjang pita Rina. Panjang pita Ina itu 84 cm ya, sedangkan panjang pita Rina 48 cm. Jadi tinggal 84/48. Di sini sama ya, sama-sama dibagi 12 juga. Hasil akhirnya yaitu 7/4. Dapat diambil kesimpulan bahwa A banding B itu tidak sama dengan B banding A. Ya kan? Nah, kita misalkan Rina itu sebagai A, Ina itu sebagai B. Lihat A banding B hasilnya berapa? 4/7. Sementara B banding A itu 7/4. Bagaimana, sudah paham sampai di sini? Supaya kalian lebih memahami, ada latihan soal untuk kalian. Semakin banyak berlatih, kalian akan semakin bisa. Semangat ya. Di sini Ibu kasih 2 soal. Yang pertama, panjang tali Pak Ahmad 12 meter, sedangkan panjang tali Pak Yadi 48 meter. Tentukan perbandingan dari panjang tali Pak Yadi terhadap panjang tali Pak Ahmad, kemudian panjang tali Pak Ahmad terhadap panjang tali Pak Yadi. Dan yang nomor 2, 9/15. Nyatakan perbandingan tersebut ketiga cara dalam menyatakan perbandingan. Yang tadi ya, yang dengan pecahan, kemudian dengan tanda pemisah titik 2, dan dengan kata dari. Selamat mengerjakan, semangat anak-anak. Next, lanjut ke perbandingan besaran berbeda. Nah, lihat di sini ada 3 contoh. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya, dan perhatikan pada kata-kata yang Ibu tebali. Oke, di sini kalian pasti sudah terlihat besarannya berbeda, bukan? Yang pertama 1 saset sama 10 kilokalori, yang kedua 30 km dengan liter ya. Nah, ini namanya besaran yang berbeda. Biasanya yang sering muncul dalam besaran berbeda yaitu mengenai kecepatan. Oke, supaya kalian lebih paham, Ibu kasih contoh ya. Doni bersepeda sejauh 30 km dalam waktu 30 menit. Berapakah kecepatan bersepeda Doni? Nah, kecepatan itu rumusnya adalah jarak per waktu. Satuan dari jarak adalah kilometer, sedangkan dari waktu itu jam. Kita lihat di soal, kalau untuk jarak sudah sama yaitu kilometer ya. Sementara untuk waktunya, kalau di soal itu 30 menit, sementara yang ini adalah jam. Untuk itu kita cari dulu 30 menit itu dirubah ke dalam bentuk jam. Caranya bagaimana? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Jadi 30 menit itu diubah ke jam jadi 30/60. Dapatlah 1/2 jam atau setengah jam. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya jarak per waktu. Jaraknya 30 km, waktunya setengah jam. Lihat, 1/2 ini adalah bentuk pecahan. Yang namanya pembagian bentuk pecahan berarti dibalik, kemudian yang tadinya dibagi menjadi dikali. Nah, jadi 30 dikali 2/1. Yang tadinya 1/2 berubah menjadi 2/1. Berarti 30 dikali 2, 60, dibagi 1 adalah 60. Jadi hasilnya 60 km per jam.
Jadi kalian harus teliti ya. Ketika di sininya kilometer sama, ya udah nggak usah dirubah, tapi berbeda seperti waktunya 30 menit tetapi harus satuannya jam, ya berarti harus dirubah dulu ke dalam jam. Paham anak-anakku? Nah, di sini juga Ibu akan contohkan debit. Ini masih besaran yang berbeda ya. Sebuah pipa bisa mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 10 menit. Berapa sentimeter kubik per detik debit pipa air tersebut? Nah, perhatikan ya. Satuannya berbeda ya. Liter, tetapi yang ditanyakannya sentimeter kubik. Oke, itu sih ya, diketahui volume 216 liter. Kemudian waktunya 10 menit. Nah, ditanyakannya apa? Berapa sentimeter kubik per detik debit pipa air tersebut? Oke, kita jawab. Karena yang ditanyakan adalah sentimeter kubik per detik, maka volume dan waktunya harus dirubah dulu. Yang pertama, kita rubah dulu volumenya nih. Yang tadinya 216 liter. Liter itu sama aja kayak desimeter kubik ya. Desimeter ke sentimeter itu turunnya 1. Karena di sini kubik pangkatnya 3, berarti dikalinya 1000. Jadi 216 dikali 1000 yaitu 216.000. Kemudian yang tadinya 10 menit dirubah ke detik, jadi 10 dikali 60. Dari mana 60? 1 menit itu ingat ya, 60 detik. Hasilnya 600. Nah, kita masukkan ke rumus. Debit sama dengan volume per waktu. Volumenya berapa? 216.000 cm3 dan waktunya itu 600 detik. Sehingga hasil akhir 360 cm3 per detik. Oke, bagaimana? Untuk agar kalian lebih paham, di sini ada latihannya juga. Silahkan dikerjakan. Semakin kalian berlatih, akan semakin kalian terbiasa dalam mengerjakan soal. Bisa karena terbiasa. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Selalu jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Thank you for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.